Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya ditugaskan untuk memberi pemeriksaan radiologi dari foto BOIPP. Nama saya Hedi Besares Kauter, spesialis radiologi. Saya berasal dari Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Rumah Sakit USU dan Rumah Sakit Pusat Mediana Medan. Sebelum kita masuk ke pemeriksaan BOIPP-nya sendiri, kita harus sebenarnya intinya kita harus tahu anatomi normalnya dulu ya. Karena kalau radiologi itu selalu berkaitan dengan anatomi ya, jadi kita harus tahu normalnya dulu, baru kita bisa tahu kelainan yang ada. Oke, mungkin semua udah tahu ya, ini singkat aja ya. Ini secara anatomi aja, anatomi dari ginjal, kemudian bentuk ginjalnya, dewasa bentuknya prinsip, mungkin udah tahu ya. Ini saya sekedar mereview sedikit aja ya untuk anak-anak mahasiswa. Kemudian ini pemeriksaan traktus urinaris itu macam-macam ya. Di radiologi ada BNO, ada IPP, ada retrografilografi, histografi, uretrosisto, ya. Kemudian USG, renal scanning, kemudian CT scan, arteriografi dan venografi. Ini hanya sekedar untuk menambah pengetahuan pada mahasiswa. Di sini kita hanya membahas tentang dua ini aja ya, BNO dan IPP. Ini BNO mungkin udah tahu ya panjangannya apa? Enggak ya? Ya dari bahasa Belanda ya, Wigner Overzicht. Ya, jadi ini sebenarnya BNO IPP ini juga udah lama ditinggalkan ya dari pemeriksaan traktus urinarius ya, karena udah bisa digantikan dengan pemeriksaan USG, CT scan, atau bisa dengan nuklir. Ya, jadi sebenarnya ini udah lama ditinggalkan juga. Kami juga di Adam Malik sudah diajarkan juga ya dapat pemeriksaan IPP. Kemudian teknik pemotretannya ini juga harus tahu ya mahasiswa, dia posisinya AP, pasiennya tiduran dan diambil secara supine ya, supine AP. AP mungkin udah tahu ya, udah kuliah radiologi ya, di mana posisi AP. Oke, kemudian ada batas kranial di sampai prosesus sipoid, kemudian caudal ya sampai ke simplicis pubis. Batas lateral terlihat seluruh dinding perut. Jadi itu syaratnya untuk suatu foto BNO. Kemudian ini gambar BNO normal, mungkin udah pernah lihat ya, udah ya. Nah ini apa sih yang kita lihat, yang harus kita interpretasi dari foto BNO, yaitu ginjal, ukuran posisi bentuk, kemudian psoas line yang mana? Ini ya. Yang di psoas line kita lihat dia gambarnya berwarna hitam. Kemudian simetris atau tidak, kemudian gas distribusi udara usus. Karena ada BNO dia biasanya menggunakan persiapan. Jadi kalau dia BNO biasanya udara ususnya dia lebih minimal ya, kita haruskan dia lebih minimal sehingga jelas apa yang mau kita nilai. Kemudian ada atau tidaknya batu radioopak. Nah itu yang harus kita kalau dia batu radiolucent ya nggak akan terlihat ini dari foto BNO. Oke, kemudian tulang-tulang yang terlihat. Oke, kemudian IPP kepanjangan dari intravenous pyelography. Jadi ini harus ada persiapan ya. Harus ada persiapannya. Persiapannya seperti BNO. Ya mungkin dengan makan bubur kecap, mengurangi makan serat, sehingga dia nanti kita harapkan udara usus dan kotorannya minimal pada saat difoto BNO, sehingga kelainan yang kita inginkan itu terlihat dari foto. Kemudian indikasinya apa saja? Kelainan kongenital, tumor ginjal, batu traktus urinarius, ya, trauma, dan staging. Ini sering ya. Ini masih sering kita dapatkan foto dari obgyn untuk melihat, untuk menentukan staging dari obgyn, apakah sudah terjadi obstruksi pada ginjalnya atau tidak. Ini teknik pemeriksaan ya, mungkin udah tahu ya. Pasien disuntik zat kontras, tetapi sebelumnya kita lakukan skin test seperti biasa.
Kemudian fotonya ini serial, ini yang penting ya. Foto dilakukan serial 5, 15, 30 atau 45 menit, kemudian full blast, dan kemudian terakhir adalah post mixing. Oke, penilaiannya apa saja interpretasinya yang perlu kita nilai? Yaitu pada fase nekrogram, itu kita lihat ginjalnya simetris, bentuk, ukuran, posisi konturnya licin atau lobulated. Kemudian sistem periprokalisisnya itu kita lihat berdasarkan waktu. Nanti di sini kita tentukan apakah ada kelainan ginjalnya atau tidak. Normalnya ya pada saat disuntikan kontras harus terlihat kalisus ginjal. Jadi kemudian ureter, kemudian blast. Oke, kelainan yang dapat dilihat ini ya, yang kita nilai bronkiolitis, obstruksi, kelainan congenital, tumor, dan batu. Nah, ini contoh yang IVP 5 menit. Maaf, tadi ini BNO ya, ini contoh BNO-nya. Ya, ini contoh foto BNO, dia dengan persiapan. Kemudian setelah kita lakukan penyuntikan kontras, ini dia gambarannya. Nah, dia kita ambil foto dia serial 5, 15 atau 20, kemudian 30 atau 45 menit, kemudian full blast, pasien pada saat udah mau sesak buang air kecil kita foto, kemudian pada saat pasien sudah buang air kecil. Gunanya kita lihat apakah sisa urinnya banyak atau tidak. Kemudian ini yang kita nilai ya. Pada saat 5 menit dia harus sudah mengisi kaliks ginjal. Ya, ini kaliksnya sudah terisi ya. Kalau dia lebih dari 5 menit baru nampak kaliks, berarti dia sudah ada kelainan di situ di ginjalnya. Udah ada gangguan di fungsi ginjalnya. Normalnya dia karena dia kan ini kita suntikan secara intravaskular. Harus jadi pada 1 menit dia harus sudah terlihat. Ya, di sini kita lihat fungsi sekresinya, artinya kontras sudah memasuki kaliks ginjal, artinya fungsi sekresinya masih oke, masih bagus. Kemudian pada menit ke-15 udah kita lihat fungsi ekskresi. Kontras sudah masuk ke ureter, udah keluar dia. Malah ini sudah mencapai buli. Ya. Nah, di sini kontras sudah mulai berkurang yang di kaliks, itu normal. Ya. Oke, kemudian ini pada menit ke-45 biasanya kita untuk melihat blastnya. Kadang kita ini ya, apalagi di era BPJS ini kita kadang menghemat untuk film. Biasanya kita sekalian, yang 30 menit sekalian kita bikin full blastnya. Ya, jadi kita sekalian ambil film juga gunanya ininya juga untuk menghindari banyaknya radiasi yang diterima oleh pasien. Karena dia serial kan, bolak-balik kita foto, bolak-balik. Jadi biasanya kita bikin sekalian 30 menit juga sekalian full blast, atau kita tanya sama ibunya, Bu bisa udah mau sisa pipis belum ya? Nanti kita tambahkan ke 45 menit. Biasanya 45 menit dia udah mulai full blast. Nah, baru kita foto sekalian. Kita lihat di sini bunyi-bunyi apa ada kelainan. Biasanya kelainannya bisa bleeding defect, bisa ada di partikel, bisa ada massa atau ada batu. Di sini kita lihat. Kemudian ini post mixing. Nah, setelah full blast kita suruh fase mixing. Nah, di sini kita lihat sisa urinnya minimal. Ini tidak mungkin habis total ya. Pasti ada residunya. Ya. Oke, ini kemudian contoh-contoh, ini contoh-contoh kasus yang biasanya sering kita jumpai pada penulisan IPP. Mungkin yang pertama double kaliks atau double ureter. Ya, ini kita lihat, ini sebelah kanan yang normal, ini ada kaliks ginjal, ini PUJ, ini ureter. Ureter terus sampai ke buli. Nah, sedang di sini dia ada, kita lihat 2. Ini 1, ini 2, tapi ureternya 1. Ya, double kaliks tapi tidak double ureter. Ya, ini kelainan, ini contoh-contoh kasusnya ya. Kemudian sebelahnya dia kaliksnya 2 kanan kiri, dan ureternya juga 2. Ya. Ini biasanya pasien-pasien yang begini nih biasanya simptomatik, dia nggak ada keluhan apa-apa. Dia mungkin keluhannya cuma batu ya, cuman pada saat di lapangan yang kita ketemu begini, ini nggak apa-apa ya. Biasanya pasiennya asimptomatik, dia tidak ada keluhan apa-apa. Ya, ini normal, jadi nggak ada masalah dengan begini.
Oke, ini contoh yang sebelah kanan dia double calyx, double ureter, yang sebelah kiri dia double calyx tapi ureternya satu. Ya ini juga nggak apa-apa, ini varian normal saja. Ya, jadi kalau kalian lihat gini nggak masalah, nggak usah heran gitu, nggak apa-apa. Karena pasiennya juga nggak ada keluhan apa-apa biasa. Oke, kemudian kasus berikutnya ini laki-laki dengan curiga adanya tumor guling. Ya, kalau kita lihat dari sini foto nggak ada kelainan ya, nggak ada masalah ya, nggak ada bayangan. Dan kita nilai kan tadi distribusi udara ususnya bagaimana, kemudian persoalannya bagaimana, peritoneal fat line-nya bagaimana, dan ada atau tidaknya batu yang radio opak. Ya, kalau radiolusin nggak akan terlihat dengan sinar X. Ya, nggak akan lihat. Oke, kemudian ini contoh kasus, kemudian kita lakukan serial, ini 5 menit. Nah, kita lakukan ginjalnya nggak ada masalah ya. Calyx normalnya itu dia bentuk bunga lili, udah tahu ya. Udah ada kuliah, jadi udah tahu. Jadi itu normalnya dia berbentuk cupping atau berbentuk bunga lili. Ini masih normal, ureternya juga normal. Kemudian pada menit berikutnya kita selalu lakukan serial fotonya. Kemudian kita lakukan ini pada menit ke 20. Ya, ini calyxnya juga kita lihat masih normal, tapi dia kontrasnya sudah mulai berkurang. Dia sudah mulai turun ke bawah, udah mulai mengisi ureter. Ya. Kemudian pada menit ke 30, nah di sini kita lihat bulingnya belum mengisi sempurna. Tapi yang kontras yang di atasnya sudah mulai berkurang. Oke, nah pada full blast, ini full blast ya, ternyata tumor yang di curiga itu tidak ada. Kalau dia ada tumor, berarti dia non filling. Ya, ada tumor di dalam buli, diisi kontras, dia tidak akan ngisi. Ya, dia akan kontrasnya itu nggak akan masuk ke bulinya. Jadi dengan gambarannya filling defect. Ya, ternyata di sini ada gambaran additional shadow. Additional shadow itu adalah gambaran di vertical buli. Jadi dua dia disebut dengan diverticulosis. Ya, pasien mixi, kita suruh mixi ternyata masih ada di partikelnya. Ya, di partikel itu kan seperti kantong yang menempel ke dinding. Setelah kita isi kontras, kontrasnya akan masuk ke kantong itu. Ya, jadi kemudian pasien kita suruh mixi ternyata masih ada dia. Ya, ternyata ini kasusnya suatu diverticulosis buli. Oke. Oke, kemudian kasus berikutnya ini pasien perempuan dengan post batu ginjal. Ya, cara membacanya sama ya. Distribusi udara usus bagaimana, kontur kedua ginjalnya bagaimana, kok nggak nampak ya nggak usah bilang tidak terlihat tertutup udara usus gitu. Kemudian persoalan line-nya bagaimana, baik, peritoneal fat line-nya bagaimana, baik ya di warna hitam. Kemudian tidak ada, ini ada tampak batu yang kecil-kecil ya, ini sengaja saya zoomkan. Ya, saya zoomkan, saya kasih tanda panah. Ya, ini ada tampak batu di kedua ginjal. Pada menit kelima, pada menit kelima kita lihat ternyata calyxnya normal nggak? Normalnya tadi bagaimana? Bentuk bunga lili kan? Ini bunga lili nggak nih? Ya, ini sudah calyxnya sudah mendatar kita bilang, atau flattening, artinya sudah terjadi obstruksi. Ya, kemudian yang sebelahnya terlihat nggak? Nggak nampak, ya kan? Harusnya dia normalnya sudah terlihat pada 5 menit. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi pemeriksaannya. Ini pada menit ke 30. Nah, dia udah mulai berkurang kan? Dan mulai mengisi ke buli, udah ada sistem ekskresinya. Nah, yang sebelah kiri terlihat nggak? Tidak terlihat kan? Kita tambah lagi menit ke 60. Ini kita teruskan ya. Sampai kapan dong gitu? Nggak mungkin sampai malam kita tunggu kan gitu. Batas kita adalah 120 menit. Ya, itu batasnya. Nggak mungkin sampai malam kita tunggu kan? Betul lagi, itu nggak mungkin. Jadi, nah pada menit ke 60 dia masih belum
terlihat, sementara bulinya sudah penuh. Ya ini enggak, ini udara usus ya. Ya, kadang memang sulit sekali kalau apalagi kalau benar-benar pure bersih itu sulit kali ya. Kadang kita udah jelaskan ke pasien, udah Pak, mungkin kadang pasiennya juga kurang patuh. Dibilangnya udah persiapan dok, ternyata kita lihat masih banyak kotorannya. Ya itu kadang kesulitannya di IPP. Oke, kemudian pada menit 60 juga dia belum terlihat. Kita tambahkan lagi menit ke 120. Ini udah hilang, bulinya udah penuh, kontrasnya sudah turun ke buli, kemudian ini belum juga terlihat. Ya. Kemudian pasien kita suruh mixing, sisa urinnya minimal. Oke, berarti ini kesimpulan kita apa? Kesimpulannya? Lupa? Yang kanan apa? Yang kanan hidronefrosis. Kalau mau dibikin grade, mungkin grade 2. Yang mungkin tidak ada kuliahnya ya, hidronefrosis grade 1, 2, 3, 4 gimana? Mungkin nanti dosen di sini akan ngasihkan ya. Ya. Kemudian yang ini gimana? Tidak terlihat kan? Ya, kita bilang ini suatu non visualized ginjal kanan. Ini biasanya pada kadang-kadang yang gagal ginjal terminal ya. Kalau dari kita biasanya dia tidak akan terlihat. Ya. Dia tidak terlihat sampai ke menit 120. Kami dari radiologi mengatakan ini suatu non visualized ginjal kanan. Ya, yang sebelah kiri ya hidronefrosis, ya kalau mau dibikin gradingnya bisa mau grade 2 atau grade 1 ya, nanti berdasarkan gambaran. Oke, ini pasien ketiga. Nah, pasien-pasien CRP ini sering dirujuk, dimintakan untuk kita foto IPP, ya, sering dimintakan. Gunanya itu bukan untuk melihat metastase ya, karena ginjal itu dan ureterus sangat-sangat organ yang sangat-sangat jarang untuk tempat metastase. Nah, Dokter Orjin perlu tahu apakah sudah terjadi obstruksi akibat dari massa di rongga pelviknya. Mungkin dia cervix atau mioma atau apa, ya. Jadi Dokter Orjin dia mau tahu untuk staging. Dia mau tahu udah terjadi obstruksi atau belum. Karena pada pelaksanaannya juga akan berbeda kalau stagingnya udah tidak. Oke, ini pasien dengan cervix. Kalau kita lihat ini ada nampak nggak ini? Ada nampak nggak? Inilah suatu massa yang di rongga pelvik. Ya, kan kita lihat ini harusnya ada udara usus di sini kan. Ini dia putih. Kita sebut dengan konsolidasi persubungan, terserah ya. Tanpa persubungan homogen di rongga pelvik ya ini. Nah, ini kemudian ada terlihat batu juga. Dia udah cervix, ada curiga batu di ginjal. Kemudian kita lakukan 5 menit truk, kita masukkan kontrasi TP, kita foto. Ya, ternyata ini bukan ya, ini dia balon bola. Nah, di beberapa rumah sakit, ini kebetulan kemarin kasusnya saat saya PPDS, kebetulan di kasus di RSCM. Kalau di RSCM dulu zaman saya PPDS dia menggunakan bola untuk menahan kontrasnya supaya jangan cepat turun. Jadi dia pakai bola ini, bola tenis. Ya diikatkan begitu. Ya tetapi kalau kami di Adam Malik nggak pakai gitu lagi. Jadi mungkin masing-masing rumah sakit agak berbeda ya. Ini bola ya. Ini apa ini yang bulat nih? Bahasa pertanyaan gitu kan. Kemudian kita lihat yang udah terisi kontras pada kalis ginjal kanan atau kiri? Bandingkan dengan ini yang polos. Kanan atau kiri yang udah terisi? Kiri. Ya. Kiri udah terisi, kanan belum. Ya, berarti kanan yang udah ada jadi lebar. Walaupun kiri juga udah ada pelebaran dari kalis. Kalisnya tidak berbentuk bunga lili lagi. Kemudian ini pada menit ke 20. Nah, kita lihat gambar jelas ya, terlihat ya masanya ini. Kemudian kita lihat pada yang sebelah kanan. Gak jelas ya, ini bentuk kalis atau tidak, masih belum jelas. Kita anggap ini belum terlihat. Tapi kita lihat sebelah kiri udah makin besar dia, makin besar ininya. Ini bukan grade 2 lagi ya, ini udah berbentuk clubbing. Ya, kalau kita grade 1 kan biasanya
ada grade 2 flattening, grade 3 clubbing, grade 4-nya balloning, ini masuk ke clubbing ya, seperti clubbing finger ya. Calyx ini juga udah membesar PUJ-nya ya, jadi udah hidronefrosis. Kemudian kita masuk ke menit 30, ternyata sudah mulai terisi walaupun belum semua. Nah ini juga makin tambah besar ya. Ini juga kalau kita lihat ureternya, kita sebut kinking ya, dia normalnya itu lurus ya, lurus. Ini ternyata udah membelok ya, bisa lihat kan. Nah dia udah kita sebut melebar dan kinking ya. Kemudian ini pada posisi ya, oke, ini pada menit 30 tadi ya. Nah ini juga belum terisi. Oke, kemudian pada menit ke berapa ini? 120. Nah 120 bulinya udah terisi, tapi normal nggak pengisiannya? Tidak normal, ada indentasi kita bilang. Indentasi itu penekanan. Dia tertekan akibat dari massa di ginekologinya tadi, entah itu miom, entah itu sea cervix yang sudah menyebar ke uterus ya. Yang jelas dia ada massa di rongga pelvic yang menekan dari buli sehingga bulinya terindentasi kita bilang. Kemudian ini ginjalnya udah mulai tampak calyxnya ya. Ini juga udah melebar, ini kinkingnya udah mulai jelas terlihat. Kemudian post point-nya, sisa urinnya masih banyak atau sedikit nih bandingkan ini? Masih banyak ya, masih banyak ininya. Nah jadi ini kita sebut kesimpulannya apa? Yang sebelah kanan dia tidak normal ya. Harusnya pengisi dia 5 menit, ternyata 30 menit dia baru mengisi. Kita sebut dengan delay function ya. Delay, dia terlambat. Harusnya 5 menit dan isi, dia ngisinya 30, dia terlambat pengisiannya ya. Kemudian yang ini hidronefrosis dan hidroureter ya, akibat dari ada massanya di rongga pelvic dengan indentasi dari buli. Kemudian next case ini perempuan 36 tahun dengan batu ureter ya, karena IVP ini paling yang banyak datang ke kita itu kalau nggak dia curiga suatu miom sea cervix ataupun dia batu ya yang datang ke kita. Kalau dia udah jelas tumor, dia biasanya jarang, dia langsung CT scan, misalnya suatu Wilms tumor atau suatu MCC, dia biasanya udah jelas dari klinis, udah langsung aja ke CT scan atau dengan CT urologi ya. Jadi IVP banyak kasus yang kita dapat ini dia batu, kalau nggak batu dia sea cervix atau mioma untuk melihat staging. Nah, jadi makanya yang saya tampilkan ini hanya kasus-kasus batu saja ya. Ini kemudian ini nampak nggak nih batunya nih? Batunya di mana kira-kira? Ginjal atau ureter? Hah? Ureter ya. Oke, kita cepat aja ya. Kemudian ini pada menit ke-5 udah nampak? Belum. Oke, bentar. Ini menit ke-30 udah terlihat? Hah? Iya benar. Kiri udah nampak ya kan? Ini normal atau melebar? Melebar. Yang kanan belum. Kita lanjut menit 60. Udah terlihat? Belum juga. Lanjut lagi menit ke 120. Udah terlihat? Belum. Yang kiri udah mulai menghilang karena dia udah mengisi ke buli. Kemudian sampai post point juga dia tidak terlihat. Berarti kesimpulan kita apa? Iya, non visualis ginjal kiri. Kiri itu mana? Kanan. Dengan hidronefrosis ya entah grade 3 atau grade 4 ya. Grade 3 atau grade 4 yang sebelah kiri. Oke, ini next case. Ini yang sering juga kadang kita dapat Horseshoe kidney ya. Ini nggak apa-apa ya deh ya. Ini suatu normal pasien juga datang asimptomatik ya. Ini hanya saya melihatkan kalau horseshoe kidney itu di IVP itu begini, dia bagian inferior dari kedua pul ginjal yang menyatu ke arah medial ya. Ini saya melihatkan aja contoh. Kemudian ini kalau Wilms tumor di IVP-nya bagaimana sih? Nah,
Kalau ini kontrol tumor ya, biasanya sering sama kita ini tumor masih sering mereka minta suatu IVP. Ya ini terlihat adanya massa, kemudian ada kontras, dia nggak akan masuk kontrasnya. Ya sulit kita lihat. Ya kontrasnya. Yang ini sebelah kanannya justru dia double calyx dan double ureter. Ini case ya, ini satu dengan metastase di ini ya, di kedua paru ini case suatu. Oke, beda dengan neuroblastoma karena selalu sama kan, sering di DD kan. Kok di VP ada bedanya nggak? Ada, nampak. Justru di VP nanti kita bisa lihat ya, kalau di VP suatu neuroblastom kan sering neuroblastom suprarenal nih ya, contoh neuroblastom suprarenal. Nah, kalau pada tadi kasus tumor dia nggak mengisi kontras pada kaliksnya, kalau pada neuroblastom dia akan terjadi dropping lili namanya, ya kan, masanya di suprarenal menekan ginjal. Jadi pada saat kontras kaliksnya kan masih yang normal, dia hanya tertekan, jadi dropping lili dia ke bawah. Dan bedanya dengan suatu tumor kalau kita dilakukan pemeriksaan IVP, sedangkan yang sebelahnya ini masih normalnya kan lihat nggak jatuh dia, jatuh ini kayak bunga lili yang lain ya, kita sebut dengan dropping lili. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.